Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat dalam belajar. Di video kali ini kita akan belajar tema 5 subtema 4, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Materi yang akan kita pelajari yaitu cuaca, musim, dan iklim. Ayo kita belajar sama-sama menemukan informasi dari teks tentang cuaca, musim, dan iklim. Ayo kita ingat kembali, setiap teks memiliki pokok-pokok informasi. Pokok-pokok informasi tersebut terdapat di setiap paragraf yang menyusun sebuah teks. Untuk memperoleh pokok-pokok informasi sebuah teks, kita dapat membacanya secara cermat. Dengan membaca cermat, kita akan lebih mudah memahami isi teks secara menyeluruh melalui pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Nah, anak-anak, apakah masih ada yang ingat apa pengertian cuaca? Ya, betul sekali. Cuaca adalah keadaan udara di tempat tertentu. Cuaca diamati dalam waktu yang singkat. Keadaan cuaca mudah berubah-ubah. Perubahan cuaca dapat dirasakan dari menit ke menit atau jam ke jam. Nah, anak-anak, ada yang tahu apa itu musim? Nah, ini ya Ibu Guru kasih tahu. Musim adalah keadaan cuaca yang terjadi dalam waktu yang lama. Musim diamati dalam hitungan bulan. Pembagian waktu dalam setahun ditentukan oleh adanya perubahan cuaca, ekologi, dan durasi penyinaran matahari. Nah, anak-anak, di dunia itu terdapat 6 musim. Di antaranya 1. Musim semi, 2. Musim panas, 3. Musim gugur, 4. Musim dingin, 5. Musim kemarau, dan 6. Musim hujan. Nah, negara yang terletak jauh dari garis khatulistiwa mempunyai 4 musim, yaitu musim panas, musim gugur, musim semi, dan musim dingin. Sedangkan negara yang berada dekat garis khatulistiwa memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Di Indonesia terdapat 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau, karena Indonesia berada dekat dengan garis khatulistiwa. Nah, anak-anak, ada yang tahu apa itu iklim? Ibu Guru kasih tahu lagi ya. Iklim merupakan pola terjadinya cuaca di suatu tempat dalam waktu yang lama dan daerah yang luas. Iklim ditentukan dalam waktu yang lama, sekitar 11 sampai 30 tahun. Iklim bersifat stabil dan tidak mudah berubah. Iklim menyebabkan adanya musim. Nah, anak-anak, Indonesia sendiri beriklim tropis. Hal itu dikarenakan Indonesia banyak menerima sinar matahari dan Indonesia letak geografisnya berada pada garis khatulistiwa. Garis khatulistiwa adalah garis hayal tengah bumi. Nah, anak-anak, sekarang kita akan mempelajari cara menceritakan kembali percakapan yang diperagakan. Untuk dapat menceritakan kembali informasi dengan lengkap dan jelas, kita sebaiknya mengidentifikasi terlebih dahulu topik yang dibicarakan. Yuk kita baca sama-sama percakapan berikut. Gina, hai Bayu, masih ingatkah kamu pembelajaran kemarin tentang cuaca, musim, dan iklim? Bayu, tentu saja masih Gina. Gina, ayo kita bertanya jawab tentang materi tersebut. Bayu, baiklah, siapa dulu yang memberi pertanyaan? Gina, aku dulu ya. Di Indonesia ada berapa musim? Bayu, ada 2 musim, yaitu musim penghujan dan kemarau. Sekarang giliranku. Mengapa Indonesia memiliki 2 musim? Gina, karena Indonesia dilewati garis khatulistiwa. Bayu, wah hebat sekali kamu Gina. Gina, sekarang aku mau bertanya. Wilayah Eropa memiliki musim apa saja? Bayu, ada 4 musim Gina, musim gugur, musim semi, musim panas, dan musim dingin. Gina, benar sekali. Bayu, nah sekarang aku yang akan bertanya, bagaimana iklim yang terdapat di benua Eropa? Gina, benua Eropa memiliki iklim subtropis, maka dari itu mempunyai 4 musim. Bayu,
Betul sekali, kamu memang pintar Gina. Gina, kamu juga Bayu. Nah anak-anak, sekarang kita akan mencari informasi penting dari percakapan yang telah kita baca bersama-sama tadi. Nah anak-anak, apakah kalian menemukan informasi penting dari percakapan tersebut? Iya, betul sekali. Informasi penting dari percakapan tersebut adalah: 1. Di Indonesia ada 2 musim, yaitu musim hujan dan kemarau. Hal itu dikarenakan Indonesia melewati garis khatulistiwa. Informasi yang kedua, di wilayah Eropa memiliki 4 musim, yaitu musim gugur, musim semi, musim panas, dan musim dingin. Hal itu karena Eropa memiliki iklim subtropis. Nah anak-anak, itulah contoh menceritakan kembali percakapan yang diperagakan dan cara mencari informasi penting dari percakapan. Sekarang kalian sudah bisa ya mencari informasi penting dari sebuah percakapan. Nah anak-anak, sekarang ibu akan menjelaskan tentang menuliskan pokok-pokok informasi. Sebuah teks tersusun dari paragraf-paragraf yang mengandung pokok-pokok informasi. Setiap pokok informasi dapat dituangkan dalam satu kalimat utama dalam paragraf. Kalimat utama diperjelas oleh kalimat-kalimat pendukung dalam paragraf yang sama. Setiap paragraf terdiri dari minimal 3 kalimat. Baik anak-anak, sekian video pembelajaran hari ini. Semoga bisa dipahami ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.